Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TPR Jambi dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak ya Dak Peo. Senang benala kasoi karena siang ko walaupun di luar ko lagi hujan. Lama benala kalau misalnya kita ko makan berawan di rumah tuh tentunya sambil nonton berkabar Jambi. Pas benala tuh kanti-kanti. Nah, lo berapa hari lagi kita ko nak puasa ya? Berapa hari lagi nak puasa? Kalau dihitung-hitung tuh sekitar 8 atau 9 hari lagi. 9 hari lagi. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang bulan puasa kok, ada sih kok video yang awak kok nanti benalah setiap tahun nih. Tahu apa? Benda itu? Video Mimi Peri. Cuma emangnya? Sahur katanya. Tuh pasatnya kalau kita nak sahur tuh kaning deh alarm tuh. Langsung terbangun benar lah. Minta bangun nih budak tu Minta bangun nih budak tu. Awak kok datik budak tu ya ada upek lah. Awak bangun tapi bayar. Boleh. Bayar ya. Nah, berita apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Nah, banyak lu. Jadi tim redaksi kami lah nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Dan tentunya kanti-kanti jelang Ramadan dan Hari Raya kok. Jadi jalan nasional di Provinsi Jambi kok diperbaiki. Nah, selanjutnya kanti-kanti 8 angkutan batu bara nekat melintas di tengah masa larangan. Macam mana berita selengkapnya dengan saya Rahmatul Uzma dan saya Yogi Apakilianto, ikola berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan di Kabupaten Batanghari ko masih cukup tinggi. Tingginya harga bahan pangan tidak hanya terjadi pada cabai merah, namun juga terjadi pada beras dan daging ayam. Jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi Marobulian, Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi. Seperti harga cabai merah yang dijual Rp75.000 per kilogram, untuk cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Tidak cuma cabai, tingginya harga bahan pokok juga terjadi pada daging ayam yang rata-rata dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram. Kemudian beras kualitas premium Rp17.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, fluktuasi harga sejumlah bahan pokok iko dipengaruhi tingginya permintaan mendekati bulan Ramadan. Hal itu pun seolah sudah menjadi hukum pasar. Beras agak naik dari minggu kemarin ke minggu sekarang agak naik. Ini juga nasional kayaknya. Itu biasa ya, kalau di pasar itu kami biasa untuk di pasar kalau ada momen-momen hari itu biasa itu terjadi fluktuasi harga. Kalau seperti menyambut puasa dan lebaran, mau Natal dan Tahun Baru, itu biasa itu ada naik turun fluktuasi. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Pemkab akan melaksanakan pasar murah serta menyiagakan toko pengendalian inflasi dengan menyediakan kebutuhan pangan dengan harga jual terjangkau. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait bahan pokok kanti-kanti, Polresta Jambi akan tindak tegas pelaku penimbunan bahan pokok jelang bulan Ramadan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Polresta Jambi bentuk tim Satgas Pangan untuk mengawasi dan mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan iko. Tim Satgas tersebut merupakan gabungan unsur TNI Polri dan pemerintah daerah yang akan terus mengawasi dan memonitoring ke setiap distributor di kota Jambi. Tim tersebut akan menindak tegas jika ditemukan pelaku yang menimbun sembako untuk keuntungan dewe. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan penimbunan bahan pokok dapat merugikan masyarakat. Pasalnya, penimbunan dapat membuat kelangkaan sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan bapokting yang ada di Kota Jambi, dan alhamdulillah untuk stok ketersediaan bapokting atau sembako ini cukup
sangat-sangat mencukupi. Sampai kita hitung tadi sampai 6 bulan ke depan, insya Allah itu mencukupi. Pengawasan dan monitoring dilakukan setiap hari untuk memantau ketersediaan bahan pokok. Namun sejauh ini belum ditemukan adanya kasus atau pelaku penimbunan di kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti 6.000 lubang di Jalan Nasional Provinsi Jambi tengah diperbaiki oleh petugas BPJN Jambi. Perbaikan jalan Iko dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi tengah memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Jambi. Perbaikan jalan Iko dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan persiapan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Ibnu Kurniawan mengatakan saat Iko petugas BPJN tengah melakukan perbaikan jalan nasional di Provinsi Jambi sepanjang 1.308 km. Dari ruas jalan Iko ditemukan 6.000 lubang yang saat Iko masih dalam perbaikan. Diharapkan perbaikan jalan Iko dapat segera diselesaikan sebelum arus mudik agar aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan lancar. Dalam menyambut arus lebaran ya tahun 2024 ini seperti biasa BPJN Jambi itu akan menyiapkan posko-posko lebaran di setiap PPK yang tersebar di seluruh ruas jalan nasional sepanjang 1.308 kilo. Nah, saat ini kondisinya itu untuk seluruh ruas jalan nasional sepanjang 1.308 kilo itu sesuai dengan data terakhir ada sekitar 6.000-an lubang yang ada di jalan nasional. Nah, saat ini progresnya udah terlaksana, kita bisa menutup lubang sekitar 1.000-an. Sementara itu, masyarakat juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang tengah dilakukan perbaikan dan tetap waspada saat berkendara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti perbaikan jalan nasional yang rusak masih terus dilakukan. Pada tahun 2024 Niko, sekitar 20 km jalan nasional di ruas Jalan Mendalo ke Muara Tembesi bakal diperbaiki. Jalan nasional di Provinsi Jambi masih belum 100% dalam kondisi baik. Masih ada sejumlah titik ruas jalan yang mengalami rusak dan berlubang. Salah di ruas Jalan Mendalo menuju Tembesi dan Tembesi menuju ke batas Kabupaten Tebo. Dari total panjang jalan 150 km, 20 km akan diperbaiki pada tahun 2024 Iko. Pejabat pemuat komitmen PPK 1.5 Satker Jalan Nasional Daro Kaban mengatakan ada 2 paket jalan nasional dan jembatan yang akan diperbaiki. Saat itu masih dalam tahap kontrak pekerjaan. Perbaikan dilakukan secara efektif dengan rigid beton dan fleksibel. Hal itu menyesuaikan kondisi jalan atau bidang jalan di kawasan jalan rusak. Percayakan ada 4 paket sebenarnya, 2 paket jalan, 2 paket jembatan. Yang paket jembatan sudah berkontrak untuk yang pemeliharaan dan berkala, yang belum berkontrak untuk pembangunan jembatan Serengas, dan juga 2 paket pekerjaan jalan yang belum kontrak. Jadi itu yang masih kita kejar saat ini. Direncanakan jalan rusak di kawasan tersebut akan dikerjakan sebelum Idul Fitri 2024, sehingga saat arus mudik lebaran tiba, kondisi jalan sudah dalam kondisi elok nian. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita kita tadi membahas terkait dengan Bahan pokok. bahan pangan pokok tu Iyo. tadi yang kini mahal jelang bulan puasa. Betul. Mesti lalu ya. Ha. Di rumah tu mak saya ko motok hana. Merotok ngapa hal merotok tu? Harga cabai mahal. Harga cabai mahal. Lupon mak sambal betul. Sebut be kemak tu nanam dewek mak. No. Menanam dewek dah bayar kan? Iya, betul juga. Iya. Dan tentunya kita berdoa juga lah. Mudah-mudahan ketika masuk bulan suci Ramadan besok tu
harga bahan pokok itu tadi kembali stabil. Stabil. Karena kita kok nak banyak pula kita kok nak beli Iyo. baju lebaran, sendal itulah baru, tuh. tas baru, galai Iyo. nak baru dak yo. Mudah-mudahan Iyo. lah dak. Betul. Ya nah, kanti-kanti jangan nak melala babo dulu karena kami akan balik hadir tentunya dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti, pleno tingkat Kabupaten Bungo diwarnai banyaknya sanggahan saksi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak kanti-kanti masih setia tetangga di depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kabar selanjutnya kanti-kanti terkait dengan Bawaslu Bungo itu mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Walaupun pleno diwarnai interupsi dan sanggahan dari para saksi. Bawaslu Bungo terus mengawasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 di hari kedua untuk tingkat kabupaten. Walaupun sempat diwarnai hujan, interupsi, dan sanggahan dari para saksi karena tidak sinkron data yang disampaikan oleh PPK. Ketua Bawaslu Bungo Ahmadi mengatakan dugaan kejanggalan dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB dan kesalahan di sistem Sirekap karena ada kesalahan input. Namun, itu semua dapat diatasi pihak Bawaslu dengan mencari solusi sehingga saksi dapat menerima. Kendati demikian, pihak Bawaslu akan terus melakukan pencermatan permasalahan yang dipersoalkan pihak saksi yang kurang puas dengan proses pemilu. Tentu dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Bawaslu itu meluruskan itu kalau seandainya ada keliruan maka kita minta dibetulkan. Nah, tapi selama 2 hari ini tentang suara sah itu tidak kita temukan yang dirubah kan. Nah, cuma tadi siang itu ada di DPD itu salah memasukkan. Itu katanya kita tanyakan kepada PPK itu katanya ada kesalahan sistem, tapi sudah dikembalikan kepada suara asal seperti itu. Pihak Bawaslu berharap rapat pleno dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil perhitungan suara berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Muhyandi, TV Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti Bawaslu Kabupaten Batanghari lah nyampaikan semua alat bukti terhadap dugaan tindak pidana pemilu kepada tim penyidik Gakumdu untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Temuan pelanggaran pemilu yang mengarah ke tindak pidana pemilu yang terjadi di 2 TPS yakni TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Sukaramai Kecamatan Muara Tembesi saat itu sudah masuk ke tahap pemeriksaan kelengkapan alat bukti oleh tim penyidik Gakumdu. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan semua kelengkapan berkas dari hasil bukti keterangan 15 orang saksi telah ditindaklanjuti Gakumdu dari unsur kepolisian. Tidak hanya keterangan saksi, sebelumnya Bawaslu juga telah meminta klarifikasi dari 2 orang terduga pelanggar tindak pidana pemilu yakni berinisial C dan J. Atas perbuatannya yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS Bebedo saat pemilu 14 Februari 2024 yang lalu. Saat ini penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sedang diproses di Gakumdu itu kemarin sudah kita teruskan, rekomendasi kita kami meneruskan proses penanganannya ke penyidik yang ada di Gakumdu dari unsur kepolisian. Maka kemarin dokumen-dokumen penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diperoleh oleh Bawaslu itu sudah kita serahkan semuanya ke. Sementara itu, dalam pengumpulan alat bukti atas temuan pelanggaran pemilu tersebut, pihak Bawaslu hanya butuh waktu selama 8 hari kerja untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana pemilu yang terjadi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Selanjutnya ganti-ganti rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Sarolangun saat itu masih berjalan. Bawaslu Sarolangun yakin rekapitulasi akan selesai sesuai dengan jadwal. Progres rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dari ke-11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun hanya menyisakan 3 kecamatan yang belum rampung, seperti Kecamatan Sarolangun dengan jumlah 40 TPS di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Awogading, Sakam, dan Gunung Kembang. Untuk Kecamatan Batang Asai ada 15 TPS dari 3 desa, serta Kecamatan Batin 8, 1 desa dengan 4 TPS. Kecamatan yang sudah selesai merampungkan rekapitulasi yaitu Kecamatan Cermin dan Gedang, Limun, Pauh, Mandiangin Timur, Kecamatan Singkut, Kecamatan Mandiangin, Pelawan, dan Air Hitam. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sarolangun, Modrika, melihat dari progres rekapitulasi suara, pihaknya optimis dan meyakini tahapan rekapitulasi akan rampung sesuai tahapan. Karena rekapitulasi di tingkat PPK menjadi ruang untuk memperbaiki kesalahan di tingkat KPPS. Pihak Bawaslu pun terus melakukan upaya pencegahan serta meminimalisir potensi kecurangan maupun pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun memastikan progres rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan selalu dipantau dan diawasi secara melekat hingga pergeseran kotak suara ke gudang KPUD Sarolangun selesai dilakukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan beranjak dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya ganti-ganti formasi P3K Pemprov Jambi masih dalam penyusunan Kota Jambi. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia untuk menonton Berkabar Jambi. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti pemerintah Provinsi Jambi belum mengusulkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2024 ke pemerintah pusat karena formasi masih dalam tahapan penyusunan. Pemerintah Provinsi Jambi belum mengusulkan penerimaan P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi untuk tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, diusulkan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan adanya keseimbangan di setiap formasi P3K. Pemprov sebenarnya sudah dimintai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka penerimaan 5.500 tenaga P3K dari periode 2022 hingga 2024. Dari permintaan tersebut, total yang sudah digunakan yakni 2.062 formasi, yakni 1.922 pada alokasi tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, Pemprov akan lebih dulu melakukan penghitungan matang terkait ketersediaan anggaran dan jumlah kebutuhan. Sebelum mengusulkan formasi P3K, keseimbangan pengusulan alokasi tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis akan diupayakan walaupun tenaga guru dan kesehatan masih menjadi fokus utama penerimaan tersebar berdasarkan petunjuk pemerintah pusat. Kita kan diminta oleh BKN, Menpan itu sekitar 5.500 ya, untuk penyediaan P3K. Kita kan baru distribusi, yang pertama itu sekitar 140 ya, ditambah dengan 1.700 sekian ya. Artinya kan masih ada space lagi itu. Ya insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini nanti ada alokasi lagi ya. Saya belum bisa menjanjikan karena yang P3K itu walaupun kita usulkan tetap harus dapat rekomendasi dari kementerian, termasuk juga dari BKN. Nanti kalau sudah ada formasinya, biasanya sih formasi itu kan di penghujung itu. Ini kan tetap harus terverifikasi. Yakinkan betul bahwa kebutuhan guru, kebutuhan tenaga medis, kemudian tenaga teknis itu
ya berimbang dan proporsional. Sementara itu, pemerintah provinsi baru menerima usulan 2.700 penerimaan tenaga P3K guru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Begitu selanjutnya kanti polisi telah menindak 8 angkutan batu bara yang nekat melintas di tengah masa larangan. Orang itu dikenakan sanksi tilang dan penyitaan truk oleh polisi. Hingga saat itu, aktivitas angkutan batu bara di Jambi belum boleh beroperasi, khususnya jalan yang menuju Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah dan polisi sepakat belum memberi izin operasi bagi kendaraan angkutan batu bara hingga jalur khusus dibuat. Namun masih ada sejumlah kendaraan batu bara yang nekat beroperasi. Selama sebulan terakhir, polisi menindak 8 kendaraan yang nekat beroperasi. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan 8 mobil tersebut kedapatan keluar dari tambang dengan membawa muatan. Oleh polisi, kendaraan tersebut kemudian ditilang dan ditahan. Kombes Pol Davi meminta para sopir angkutan batu bara untuk tidak melanggar. Pemerintah saat itu masih berupaya mencari solusi terbaik untuk aktivitas angkutan batu bara. 8 angkutan batu bara nekat melintas di tengah masa larangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti jajaran Polres Tanjab Tim amankan 4 tersangka pengedar narkoba di Kecamatan Geragai. Barang haram tersebut berasal dari Kota Jambi yang siap diedarkan. 4 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu dikirim petugas usai melakukan aksi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keempat tersangka diamankan di Desa Kota Baru dan Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2 tersangka merupakan warga Kecamatan Muaro Sabah Barat atas nama Mulyadi dan Jasmine ditangkap pada 7 Februari 2024 lalu di Desa Kota Baru. Sedangkan 2 tersangka lainnya atas nama Tri Widodo dan Mustafa Kamal merupakan warga Kota Jambi yang ditangkap pada 13 Februari 2024 di Desa Sukomaju. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Hari Supriyawan mengatakan hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 11,76 gram dengan total kerugian negara hingga Rp15.288.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Ini merupakan hal yang luar biasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena di minggu-minggu tersebut kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemilu, namun kita masih komitmen dalam rangka memberantas narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur saat itu masih mendalami keterlibatan 4 tersangka tersebut, mengingat waktu penangkapan tidak terlalu jauh. Selain berlokasi di kecamatan yang sama, 2 desa tersebut juga berdampingan dan berada di jalur lintas yang merupakan pintu masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khalifa Fataria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ada lagi berita untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nanti lagi. Habis. Nah, minggu depan Lanjut pula. minggu depan. Untuk itu kanti-kanti kau harus tetap setia. Wih, keren yang setia. bahasa. Untuk selalu menonton Berkabar Jambi agar mendapatkan info-info terkini dan terupdate. Betul tak tu? Betulnya. Dan tentunya kami nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Dan saya Yogi Aprillianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.